apa rekomendasi solutif untuk persoalan yang tadi Bapak sudah beberkan panjang lebar itu? Pertama, peristiwa ini kita jadikan semacam cermin, Pak. Oke. Cermin, lalu kita introspeksi ke dalam. Ya. Tadi banyak faktor yang saya katakan, bahkan 9 atau 10 faktor itu terjadi, dan kita lihat mana yang benar-benar akar masalahnya. Ya, kalau iklim itu kan tidak kenal peraturan, Pak, tidak kenal kampung, tidak kenal apapun itu, ya kan. Datang aja. Datang aja tanpa paham itu. Sudah diberitahu kita diam aja kok. Iya. Kan? Iya. Oke, tidak perlu menyesali. Ya. Tapi ke depan ini jadikan ini semacam cermin, dan kita reorientasi terhadap segala regulasi yang ada. Bila ditemukan regulasi yang keliru, benar kan? Iya. Sama dengan semangat Presiden membatalkan 28 surat keputusan setelah dievaluasi secara cepat itu, ya, dibatalkan saja. Itu penuh resiko, Pak. Iya. Karena ini udah urusan hukum, ya. Tapi kemanusiaan itu lebih tinggi daripada segalanya. Iya. Makanya rekomendasi saya, mari kita dengarkan suara rakyat yang menangis, yang tidak bersuara pun kita dengarkan. Dan kita lihat ke lapangan, kalau memang itu hak dia, berikanlah hak dia kepada mereka. Iya. Kita tidak anti perusahaan besar. Pandangan saya begitu. Kita melindungi proper, tapi juga memerlukan perusahaan besar. Iya. Karena perusahaan besar itu adalah pendatang devisa dan penyerap tenaga kerja, gitu loh. Yang kedua, kita cari jembatan dulu, Pak Boy. Bagaimana masyarakat tradisional yang dipenuhi hukum adat ini bisa menerima modernisasi. Ya, modernisasi. Dengan cara apa? Tanah-tanah komunal itu kita HPL-kan. Berarti kita tidak menggusur mereka dari daerahnya. Kita HPL-kan, Pak. Lalu investor bisa bekerja sama dengan pemegang HPL dan bisa berusaha 50 tahun. Hasilnya itu bisa kita sepakati karena egaliter. Disyaratkan pada perjanjian keperdataan secara notarial antara pengurus komunal dengan investor. Mau kebun kek, mau industri kek, mau apa kek, apapun itu, ya. Yang kedua, dengan perjanjian itu tenaga kerja di sini bisa diserap di dalam usaha itu. Kecenderungan petani kita sekarang sudah malu disebut petani. Tidak mau bertani lagi karena sudah dari medsos sudah lihat enaknya jadi sebagai orang kota gitu ya. Nggak mau lagi bertani itu. Faktor itu ya harus kita antisipasi. Diperjuangkan tanah itu untuk pertanian, belum tentu mereka sanggup. Ini tantangan setelah TPL tutup loh, Pak. Iya. Ya. Saya banyak pengamatan saya di situ. Jadi pemberdayaan masyarakat itu harus, tapi dalam pendekatan yang modernisasi. Ya. Pemberdayaan intinya adalah people centric, bukan capital centric. Bagaimana menjembatani ini sekarang yang belum digali oleh pemerintah. Saya berharap ini harus dibangun relasi antara kapital dengan proper tanpa ada yang saling menjajah lagi. Syarat daripada HPL komunal adalah perda mengenai tanah adat. Itu harus diakui dulu, tanah adat ini adalah tanah adat. Sekarang berapa yang sudah ada perda di Batak Raya? Ya, hanya Tarutung, Balige, lebihnya belum. Nah, makanya ini semua secara politik harus mengejar, buatlah perda-perda pengakuan tanah adat itu. Ya. Sekalipun undang-undangnya belum, ya, tapi perda kan bisa hidup dulu. Saya kira gitu, Pak. Ya, terima kasih banyak Pak Ronsen Pasaribu untuk pencerahan kita. Semoga ini bisa menjadi perhatian pemerintah, khususnya pemerintah kita, Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Dan ini bisa diperbaiki lah rekomendasi-rekomendasi yang disarankan oleh Pak Ronsen Pasaribu.
Terima kasih banyak Pak. Terima kasih.